Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kurs dan perdagangan internasional. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri. Dan saya Katrina Fatisah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurs. Pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai, artinya ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Definisi kurs. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang dari negara lain. Kurs dapat diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs juga disebut sebagai perbandingan nilai, artinya ketika terjadi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Selanjutnya, macam-macam kurs. Yang pertama, kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau money change, dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sebagai contoh, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda menggunakan kurs beli. Yang kedua, kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Contohnya, ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya, namun kurs ini jarang sekali digunakan. Faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kedua, tingkat inflasi. Ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Keempat, aktivitas neraca pembayaran. Kelima, tingkat pendapatan relatif. Pengaruh kurs terhadap bisnis. Seperti yang sudah disinggung dalam pengertian kurs di bawah, bahwa tujuannya adalah untuk mengukur nilai mata uang satu terhadap mata uang yang lain, sehingga perubahan nilai pada kurs tentu akan berpengaruh terhadap bisnis yang berkaitan dengan perdagangan internasional, ekspor atau impor, yang melibatkan mata uang asing. Berikut beberapa pengaruh kurs terhadap bisnis. Pertama, pengaruh terhadap importir. Jika Anda memiliki bisnis di bidang penjualan produk yang mengharuskan mengimpor bahan baku dari luar negeri, tentu nilai kurs sangat menentukan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Namun, dalam kondisi rupiah yang melemah terhadap mata uang asing yang umumnya dolar, maka akan membuat perusahaan Anda mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka perusahaan Anda akan mengalami kerugian jika tidak menaikkan harga jual produk. 2. Pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai kurs lebih sering menguntungkan bagi pembisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar yang sering menguat menyebabkan harga jual produknya yang diekspor ke luar negeri akan semakin terjual dengan harga tinggi karena konsumen membayar dengan dolar. Tentu hal ini sangat menguntungkan. 3. Pengaruh terhadap hutang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, ini akan merugikan pengusaha yang memiliki utang luar negeri, karena nilai utangnya akan semakin tinggi juga. Jadi, sebaiknya bagi pembisnis muda menghindari utang piutang dengan luar negeri. 4. Pengaruh terhadap pemilik dolar. Saat ini, sudah banyak masyarakat kita yang mengumpulkan uang dolar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada saat ia membeli dolar tersebut. Taktik ini sebenarnya sah-sah saja dan bisa diterapkan sebagai uang deposito perusahaan. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantaran uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara. Contohnya, ekspor menjual atau mengirim barang ke luar negeri, impor membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. A. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional.
Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara antara lain. 1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. 1. Dampak positif ekspor. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia. 2. Dampak negatif ekspor. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Ketiga, dampak positif impor. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri. Meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Yang keempat, dampak negatif impor. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran. Artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Konsumerisme artinya konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Contohnya pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. 1. Manfaat. Pada dasarnya, manfaat perdagangan internasional hampir sama dengan dampak positif ekspor dan impor. Manfaat perdagangan internasional yaitu kebutuhan setiap negara terpenuhi, menambah devisa negara, dapat diadakan spesiasi produksi. 2. Hambatan perdagangan internasional. Perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara-negara proteksi, kuota impor, perang dan resesi. 3. Komoditas ekspor Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu migas terdiri dari minyak mentah, minyak alam, dan gas. Non-migas, elektronik, tekstil, kayu, minyak nabati, batu bara, karet, ikan, serta barang dari kulit. Kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan permi. 2. Perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Itu hanya berlaku bagi negara anggota yang bergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Yang ketiga, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang di negara lain. Kurs dapat diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs juga disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika terjadi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. 1. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara. 2. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di luar internasional sebagai alat pembayaran.
Ketiga, kegiatan jual beli barang dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat tukar karena menggunakan mata uang yang sama. 4. Kita harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Yang kelima, semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin banyak pula kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.